Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bejo Santoso selaku dosen pembimbing mata kuliah Keuangan Syariah dan teman-teman sekalian, saya di sini Salma Bilbina dengan NIM 30402100230 akan mempresentasikan materi saya yang bertemakan 10 bank syariah terbaik di Indonesia tahun 2022. Selanjutnya langsung ke materi saja. Yang pertama, apa itu bank syariah? Bank syariah merupakan bank yang melakukan operasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dalam agama Islam. Hukum yang berlaku pada bank syariah didasarkan pada Al-Quran dan juga hadis. Bank syariah sendiri menggunakan sistem yang berbeda dengan bank konvensional, yaitu bank syariah menggunakan akad bagi hasil dan juga nisbah antara pihak bank dengan nasabah. Selanjutnya, alasan adanya bank syariah. Kenapa sih harus ada bank syariah? Nah, yang pertama, adanya sistem bunga itu tidak fleksibel dan dapat berpengaruh pada kebangkrutan. Nah, itu menjadi alasan adanya bank syariah karena bank syariah itu tidak menerapkan sistem bunga. Yang kedua, bank syariah didirikan untuk menciptakan kemaslahatan umat Islam. Yang ketiga, menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan keadilan, kebersamaan, dan pemerataan kesejahteraan rakyat, terutama rakyat umat Islam. Yang keempat, untuk menanggulangi masalah kemiskinan melalui program pembinaan perdagangan perantara, program pembinaan konsumen, dan juga program pengembangan moda kerja. Selanjutnya, ada jenis-jenis bank syariah. Bank syariah itu bisa dibedakan menjadi dua, yaitu bank umum syariah dan juga unit usaha syariah. Apa sih bank syariah? Nah, bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan unit usaha syariah unit kerja dari kantor pusat BUK atau Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Jadi, kalau unit usaha syariah itu seperti misalnya bank konvensional yang menyediakan jasa layanan syariah di unit tersebut. Selanjutnya, sistem bagi hasil. Nah, apa sih yang dimaksud dengan sistem bagi hasil? Pada sistem bagi hasil, besarnya rasio bagi hasil didasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Selanjutnya, rasio bagi hasil tetap tidak berubah selama akad masih berlaku, kecuali diubah dengan kesepakatan bersama. Yang terakhir, bagi hasil bergantung pada keuntungan usaha yang dijalankan. Bila usaha merugi, nah kerugian akan ditanggung bersama. Selanjutnya, ada peran bank syariah bagi perekonomian. Yang pertama itu memfasilitasi permodalan kepada pelaku yang bergerak di industri produk halal. Yang kedua, memberikan akses kepada seluruh pelaku bisnis. Yang ketiga, dapat melayani transaksi besar dan bertaraf global. Selanjutnya ada, apa sih keunggulan bank syariah itu? Nah, yang pertama, bank syariah dapat menjadi fasilitator aktif bagi terbentuknya jaringan usaha ekonomi kerakyatan. Yang kedua, pengelolaan bank syariah didasarkan pada visi misi ekonomi kerakyatan dan upaya ini terwujud dengan mekanisme operasi bank syariah yang transparan. Yang terakhir, investasi pada bank syariah tidak memberikan janji yang pasti mengenai return atau keuntungan. Nah, yang keuntungan itu yang diberikan kepada investor. Oleh karena itu, nasabah pembiayaan akan memberikan keuntungan yang lebih baik dibanding bank konvensional. Selanjutnya, pengembangan bank syariah di Indonesia itu seperti apa sih? Nah, Indonesia itu menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase pertama tahun 2008, membangun pemahaman perbankan syariah sebagai beyond banking dengan pencapaian target aset sebesar 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%. Nah, selanjutnya ada fase kedua tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling aktif di ASEAN. Dengan pencapaian target aset sebesar 87 triliun dan pertumbuhan ekonominya industri sebesar 75%.
pada fase ketiga, yaitu tahun 2010, menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN dengan pencapaian target aset sebesar 124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%. Selanjutnya, ada program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek positioning, differentiation, dan branding. Positioning baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, tidak seperti bank konvensional yang menerapkan sistem bunga. Dengan begitu akan menguntungkan salah satu pihak, yaitu pihak bank. Nah, yang selanjutnya, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparan, kompeten dalam keuangan, dan beretika. Teknologi informasi yang selalu di-follow up atau update dan user yang friendly, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Selanjutnya, ada bank syariah terbaik di Indonesia tahun 2022. Di sini ada 10 bank syariah. Yang pertama itu ada BSI atau Bank Syariah Indonesia. Bank Syariah Indonesia sendiri berhasil menyabet penghargaan sebagai bank syariah terbaik dalam Bisnis Indonesia Awards. Nah, BSI juga menjadikan bank syariah yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia. Terutama Unisula juga menggunakan jasa dari BSI. Yang kedua ada BCA Syariah, yaitu keuntungan yang bisa diperoleh dari nasabah bila menggunakan BCA Syariah ini, mulai dari transaksi tanpa biaya, pinjaman tanpa dana, pinjaman tanpa bunga, pembiayaan pendidikan, dan masih banyak lagi lainnya. Yang ketiga ada BTPN Syariah, yaitu di sini peminjaman uang dilakukan dengan sistem bagi hasil, baik saat rugi maupun saat untung bank juga akan kena imbasnya. Nah, hal inilah yang membuat benar-benar sesuai dengan aturan yang ada di dalam Islam. Jadi tidak merugikan salah satu. Tidak menguntungkan salah satu. Selanjutnya ada Bank Mega Syariah. Semua transaksi yang ada di Bank Mega ini mengulas secara ketat serta ditinjau secara rutin, sehingga sangat terjamin sebagai salah satu bank syariah terbaik di Indonesia. Yang kelima, Bank Syariah Bukopin. Bank ini juga berada di dalam pengawasan organisasi Islam Muhammadiyah, sehingga ia menerapkan konsep Islam yang sangat ketat. Yang keenam, ada Bank Muamalat Indonesia. Bank ini dikelola secara langsung oleh Majelis Ulama Indonesia, baik dari bidang pengelolaan, pembuatan kebijakan transaksi, hingga konsep kredit yang ada. Yang ketujuh ada BTN Syariah. BTN Syariah selalu melakukan evaluasi secara rutin agar terhindar dari penyimpangan yang bisa terjadi, sehingga ia memiliki transaksi yang benar-benar bebas dari yang namanya riba atau uang haram. Selanjutnya ada Bank Sinarmas Syariah yaitu nomor 8. Bank Sinarmas Syariah juga termasuk ke dalam salah satu daftar bank syariah terbaik di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh transaksi yang begitu transparan, baik pemberi modal, pengelola, hingga peminjaman modal tersebut. Selanjutnya ada Bank Panin Dubai Syariah. Bukan hanya sumber dananya saja yang berasal dari Dubai, namun soal ketentuan dan konsep keuangan juga menganut bank berpusat di Timur Tengah tersebut. Hal inilah yang menjadikan salah satu bank syariah di Indonesia yang bertaraf internasional. Yang ke-10 atau yang terakhir yaitu BJB Syariah. BJB Syariah sendiri menjadi bank yang patut dipertimbangkan, di mana bank ini telah dipercaya sejak 2010 sebagai penyelenggara keuangan dengan konsep syariah. Hal ini tercantum secara jelas di Pusat Perbankan atau BI. Selanjutnya ada metode dan teknik pengumpulan data, yaitu ada rasio profitabilitas atau rasio tersebut itu bisa dibagi menjadi 3, yaitu belanja operasional terhadap pendapatan operasional atau BOPO. Nah, nah, BOPO itu merupakan rasio yang menggambarkan tingkat efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional. Rumus BOPO itu bisa dilihat sebagai berikut. BOPO
itu sama dengan total operation expense per total operation income dikali 100%. Yang kedua ada return on asset atau ROA. ROA merupakan salah satu dari sekian banyak rasio profitabilitas yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam memperoleh laba dengan memanfaatkan total yang dimiliki. Rumus ROA sebagai berikut, yaitu ROA sama dengan profit before tax per total aset dikali 100%. Return yang ketiga itu return on equity atau ROE. Nah, ROE itu merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola modal atau memperoleh laba bersih. ROE merupakan perbandingan antara laba bersih dengan modal sendiri. Rumus ROE sebagai berikut, yaitu ROE sama dengan net income per equity kali 100. Selanjutnya ada rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Di rasio likuiditas sendiri dibagi menjadi dua, yaitu cash ratio dan financing to deposit ratio. Cash ratio sendiri yaitu rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar hutang. Rumus cash ratio sendiri sebagai berikut, yaitu cash ratio sama dengan cash and cash equivalent per current liabilities kali 100%. Selanjutnya ada financing to deposit ratio. Secara umum rasio ini menggambarkan sejauh mana sih simpanan yang diberikan dalam bentuk pembiayaan dapat digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas bank. Nah, cara mengukur FDR sendiri itu sebagai berikut, yaitu FDR sama dengan total financing per third party total fund dikali 100%. Selanjutnya ada rasio solvabilitas. Pada rasio solvabilitas ini terdapat capital adequacy ratio. Rasio yang dapat digunakan untuk menghitung kinerja bank dalam menjaga permodalan dan kinerja bank untuk mengidentifikasi, mengawasi, dan mengendalikan risiko yang muncul dan mempengaruhi seberapa besar sih permodalan bank. Nah, untuk menghitung CAR ini sendiri menggunakan rumus CAR sama dengan total bank capital per aktiva tertimbang menurut rasio risiko atau ATMR dikali 100%. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Demikian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.